kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan dan bersabar atas segala ujian yang kita hadapi. Selesai poin ke-99, yaitu beberapa contoh dari jual beli yang diharamkan. Ya. Sudah kita bahas beberapa kali pertemuan. Sekarang masuk pada poin yang ke-100 dari al-muharramat, perkara yang diharamkan. Yaitu apa? Al-mutalabatu bistirja'il hibah abil atiyah. Dan diterjemahkan dalam ensiklopedia larangan, yaitu meminta kembali hadiah, ya, hibah atau pemberian, ya, atau pemberian. Tentu akan banyak poin-poin yang akan kita bahas. Dalam awal sebagai muqaddimah harus kita pahami bahwa manusia itu makhluk sosial, di mana hubungan satu dengan yang lain sangat dibutuhkan, ya. Di antaranya yang terkait dengan masalah kepemilikan harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ya. Hukum asal harta itu apa? Terjaga. La yahillu malu mri'in illa biti binafsihi, rawahu Ahmad. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Ya. Maka bisa dengan perdagangan, bisa dengan diantaranya pemberian, hibah, hadiah, ya, itu. Sehingga apa? Kepemilikan bisa berganti. Namun dalam perjalanan, ketika orang itu memberikan hartanya kepada orang lain, bisa saja kemudian mungkin menyesal karena banyak alasan. Mungkin barangkali dia perlu lagi, atau ada yang membisiki, ya, atau mungkin dia melihat ini orang sudah diberi, ya, tapi kok tidak ada terima kasihnya. Banyak faktor, ya. Nah, kemudian faktor apa saja yang membolehkan mengambil barang yang sudah diberikan? Kemudian apa hukumnya mengambil barang yang sudah diberikan? Ya, ini akan dibahas dalam
poin yang ke-100 ini, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Seperti yang boleh orang tua memberi sesuatu kepada anaknya, itu boleh diminta kembali. Ya. Kemudian istri memberi sesuatu kepada suaminya dengan harapan atau dengan catatan dia tidak mendolimi atau dia tidak mencerai, tapi ketika dicerai boleh diambil lagi. Nanti kita dengarkan di sini hadis itu. Ya. Kemudian juga terkadang dalam perjalanan ketika orang saling memberi hadiah, saling memberikan pemberian, itu terkadang diungkit-ungkit. Mungkin bagaimana hukumnya, ya, ucapan yang baik dan pemaafan lebih baik daripada sedekah yang yang diiringi dengan ucapan yang tidak baik, ya, yang menyakitkan dan seterusnya. Ini insya Allah juga akan kita bahas, ya. Mungkin juga kedudukan hadiah, satu sama lain saling memberikan hadiah. Ya. Nah, di sini penulis membawa satu hadis saja yang terkait dengan pembahasan. Insya Allah nanti dalil-dalil penguat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah selalu kita dengarkan bersama, ya, yang kemudian nanti jadi poin-poin pembahasan, ya, tersendiri. Hadis yang dibawa oleh penulis di sini, ya, sebagai umdahnya, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim, ya. Dan lafaz yang dibawa oleh penulis, ya, saya rujuk kepada Sahih Abi Dawud, Sahih Sunan Nabi Dawud nomor 3539, ya, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Hadis pada nomor 3539, ya, dan dinyatakan sahih oleh Syalbani dan juga Ibnu Majah, ya. Apa bunyinya? La yahillu lirajulin an yu'tiyah atiyatan, ya, au yahaba hibatan fayarji'a fiha illal walida fima yu'ta waladahu wa mathalul ladzi yu'til 'atiyata thumma yarji'u fiha kama thalil kalbi ya'kul fa idza shabi'a qa'a thumma 'ada fi qai'ihi, rawahu Ahmad wal arba'ah wal Hakim, dari Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang artinya tidak halal. Artinya tidak halal berarti haram, ya. Tidak halal bagi seseorang, di sini disebut rajul laki-laki, tapi juga berlaku juga bagi wanita, ya, memberi suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu diminta kembali, kecuali pemberian orang tua, ya, orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya, maka itu boleh, ya. Dan permisalan orang yang memberi pemberian kemudian diambil kembali, diminta kembali, seperti anjing yang makan ketika sudah kenyang dia muntah, lalu dia
kembali atau dia makan lagi muntahannya tersebut. Ya. Tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian atau menghadiahkan suatu hibah, kemudian dia meminta kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian, kemudian diminta kembali, seperti apa? Anjing yang makan, ketika dia kenyang, dia muntah, kemudian muntahannya dimakan kembali. Ya. Dari hadis ini kita lihat lafadznya pertama la yahillu, ya, tidak halal. Kalau tidak halal berarti hukumnya haram. Ya. Kemudian dimisalkan seperti anjing yang makan sampai kenyang, lalu muntah dan dimakan kembali muntahannya. Kalau kita melihat muntah, ya, maka muntahan itu secara fisik menyenangkan atau menjijikkan? Pasti menjijikkan. Secara hukum ulama beda pendapat masalah muntah itu najis atau tidak. Namun sebagian ulama mengatakan najis, sebagian tidak. Yang mengatakan tidak karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa muntah itu najis. Ya. Imam Nawawi mengatakan ijma kalau muntahan itu sampai berubah, makanan sudah berubah itu. Kita bicara muntah kita. Nah, juga muntahannya hewan, apalagi anjing. Ini para jemaah. Ya. Kalau kita berbicara muntah, bahwa Nabi muntah, ada Nabiya SAW, ya, qa'a fatawaddo'a. Hadisnya di Sahih Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nabi muntah, lalu beliau wudu. Muntah itu membatalkan wudu. Ya, kita lihat bagaimana anjing, ya, satu sisi anjing pemburu, ya, boleh, ya, dimakan hasil buruannya. Anjing pemburu, ya, boleh dimakan hasil buruannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wa tudhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Nah, ini maksud saya beberapa ayat atau ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ketika berbicara anjing, satu sisi, ya, dibicarakan secara dari sisi positifnya, ya, satu sisi dari sisi negatifnya. Dalam surah Al-Maidah ayat keempat, mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka, katakanlah dihalalkan bagi kalian yang baik dan yang kalian ajarkan kepada jawarih, yaitu binatang buas, elang, anjing, ya, yang kalian ajarkan, anjing pemburu, elang pemburu, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian, maka makanlah apa yang diterkam, ya, oleh mereka, oleh anjing, makanlah oleh kalian, ya, dan sebut nama Allah ketika mau memakannya, dan bertakwa pada Allah, sesungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Dari ayat ini, ya, hasil buruan oleh anjing pemburu, asalkan kita menyebut nama Allah ketika memburunya, Bismillah, dilepas, dan anjing itu diajarkan, ya, anjing yang mengikuti apa? Taklim. Kata Syekh Nasir Sa'di sebelumnya, anjing yang taklim, ya, yang ngaji gitu lah, ya. Ini dimuliakan hasil buruannya.
Nah, tapi memang yang diajarkan dan kita baca basmalah tidak secara mutlak. Ya. Namun beberapa hadis menunjukkan ya bahwa juga di zaman Nabi kanatil kilab tubil wa tudbir wa tabulu. Ya. Kanatil kilab tabulu wa tubil wa tudbir fil masjid fi zamani Rasulullah SAW falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Rawahul Bukhari dan Abdullah bin Umar. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Anjing dulu ya kencing di masjid, keluar masuk di masjid di zaman Rasul, ya falam yakunu yarushun syai'an min dalik, tidak disiram. Ya. Kemudian di sisi lain juga ketika tempat-tempat bejana kita ya di apa namanya di minum airnya kena liurnya anjing, disuruh membersihkan, mensucikan. Idza walawal qalbu fi inna yahdikum falyurikhu thumma liyaghsilhu sab'a mirar. Jika anjing menjilat bejana-bejana kalian, maka bersihkanlah, buang dan bersihkanlah sampai 7 kali. Ya. Dalam redaksi yang lain disebutkan tuhuru ina ihadikum idza wala fil qalbu an yasilahu sab'a marrat walahun nabi turab. Sucinya bejana kalian jika dijilat anjing, bersihkan 7 kali, salah satunya campur tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama mengatakan semua badan anjing ya najis. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang najis cuma air liurnya. Nah, satu sisi anjing ya, karena apa? Karena hadis tentang mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain, diberikan permisalan seperti apa? Anjing. Yang kedua, anjing yang apa? Yang muntah. Kemudian ketiga, makan muntahnya. Jadi anjing, kedua anjing muntah, yang ketiga makan muntahan. Itu perbandingan tersebut, perbandingan yang terpuji apa tercela? Hah? Itu tercela. Nah, kalau kita lihat anjing, satu sisi ya ada hal yang terpuji seperti apa? Hasil buruannya bisa dimakan meskipun mati tidak disembelih. Asalkan ketika berburu kita baca bismillah dan anjingnya sudah dilatih. Ya, sebagaimana tadi surat Al-Maidah ayat keempat. Dan dulu masuk masjid, ya dibiarkan saja. Nah, tapi ketika nyentuh bejana disuruh membersihkan sampai 7 kali, dicampur dengan tanah. Begitu pula, ini kan contoh-contoh yang negatif, ya. Ada yang positif, negatif untuk anjingnya itu sendiri. Namun lebih kuatnya adalah ya, yang positif tadi karena banyak ilah. Kalau yang untuk berburu, ya apa? Dengan catatan diajari dan baca bismillah. Kalau yang masuk masjid, karena dia banyak anjing masuk, sering masuk. Ya, kalau dulu ya sering masuk. Sehingga apa? Di situ ada masyakoh seperti kucing atau tikus. Ya, itu. Namun di sisi lain, ketika bejana kena air liur anjing disuruh mensucikan. Bahkan mencucikan sampai 7 kali dicampur dengan tanah. Kemudian juga hadis Abi Thalhah bahwa Rasulullah bersabda la tadkhul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun muttafaqun alaih. Bahwa malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Dan juga ada gambar makhluk hidup. Hadis Abi Thalhah muttafaqun alaih. Hadis Umar beliau mengatakan ya wa'ada Rasulullah SAW Jibril an ya'tiyahu
faratha alaihi hatta ishtadda ala Rasulullah sallam fa kharaja falaqiyahu Jibril fasaka ilaihi faqala inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah, rawahul Bukhari. Ya. Jibril berjanji kepada Nabi, kepada Rasul SAW untuk mendatangi beliau. Ya. Kemudian tidak datang-datang. Lalu beliau lama menunggu, akhirnya beliau keluar. Berat bagi beliau menunggu, keluar, bertemu Jibril dan saka ilaih. Beliau mengatakan, ya, itu mengeluh kepada Jibril. Lalu Jibril mengatakan, kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar makhluk hidup. Berarti ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan keutamaan atau tercela. Tercela. Malaikat tidak mau masuk, ya. Malaikat tidak mau masuk. Ini. Dan beberapa hadis juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa'ada Rasulullah sallallahu Jibril alaihi salam fi sa'atin an ya'tiyahu faja'atil kasa'ah, ya, walam ya'ti talat wa kana biyadihi asa fataraha min yadihi wa huwa yaqul ma yukhlifullahu adahu wala usuluhu summa iltafata faida jiru kalbin tahta saririhi qala mata dakhala hadzal kalb faqultu wallah ma daraitu bih fa amara bihi fa akhrija fa ja'a Jibril alaihi salam fa qala Rasulullah sallam wa'atani fajalastu laka wa lam ta'tini fa qala mana anil kalbul ladzi kana fi baiti inna la nadkhul baitan fi kalbun wala surah, rawahu Muslim. Ya. Jadi Jibril berjanji pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa di satu waktu, ya. Ketika waktu itu sudah tiba, Jibril belum datang, ya. Dan Aisyah mengatakan di tangan Nabi ada aso, yaitu apa? Ada tongkat, ya. Lalu tongkat itu di tangannya digoyang-goyang lah, ya. Dan beliau berkata bahwa Allah dan Rasulnya tidak akan menyelisih janjinya. Lalu beliau menoleh, ternyata ada anjing kecil di bawah tempat tidur, ya. Nabi bertanya, kapan anjing ini masuk? Kata Aisyah, demi Allah aku tidak tahu, ya. Lalu beliau menyuruh untuk dikeluarkan. Setelah itu Jibril datang, ya. Dan Rasul bersabda, engkau berjanji padaku, aku sudah menunggu untukmu, tapi engkau tidak datang. Apa kata Jibril? Telah menghalangi aku apa yang ada di rumahmu. Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar makhluk hidup. Ya. Nah, hadis-hadis ini menjelaskan, ya, bahwa anjing itu lebih banyak sisi negatif atau positif, ya? Negatifnya, ya. Negatif. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan anjing itu menjulurkan lidahnya, ya. Nah, itu. Orang-orang yang mendustakan, ya, ayat-ayat Allah seperti apa? Seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, ya. Itu dalam surat Al-A'raf, ya, 176 para jemaah. Al-A'raf 176, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa sekiranya kami menghendaki, kami angkat mereka, ya, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu.
Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, keinginan yang rendah. Maka perumpamaan mereka seperti anjing. Ya, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkan, juga menjulurkan lidahnya. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, itu. Artinya di sini permisalan ya buruk. Pemisalan dengan anjing itu permisalan buruk. Betul. Ini ayat. Dan tadi orang yang mengambil pemberiannya itu juga disama dengan anjing. Lebih parah lagi. Kalau ini anjing yang menjulurkan lidahnya, kalau dalam hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, apa? Menjulurkan lidahnya untuk mengambil makan lagi muntahannya. Nah ini, ya. Dengan demikian hukum, ya, mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan itu hukumnya adalah haram, ya, karena Nabi bersabda la yahillu, ya, yaitu apa? Tidak halal, ya. La yahillu lirajulin. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti saya urut dengan poin-poin karena tidak, insya Allah pertemuan akan datang tetap akan kita bahas. Ya, ini secara mujmal dahulu. Perselisihan atau pertentangan itu mungkin terjadi, ya, manusia satu dengan yang lain ketika dalam masalah entah jual beli atau juga dalam masalah pemberian. Adapun masalah pemberian ini, kalau kita lihat adanya ketidakseimbangan antara yang memberi dan yang diberi. Ya, kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, surat 76. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama di sini ada tul hasr yang punya pengertian apa? Sesungguhnya aku memberikan makan kepadamu semata-mata hanya karena liwajhillah. Ya. Mengharap wajah Allah. Kemangkano yarju lika rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Kalau ingin jumpa dengan Allah, amal soleh jangan syirik. Itu bisa melihat wajah Allah. Ya, innama nud'imukum liwajhillah. Kita ikhlas ngasih makan semata-mata hanya karena Allah. Ya, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan, tidak meminta, tidak menghendaki dari kalian jazaa'a wala syukura, balasan maupun ucapan terima kasih. Ya. Kalau ini tertanam kepada siapapun yang suka memberi dan membantu, mungkin tidak akan terjadi yang namanya meminta kembali, yang namanya mengungkit, yang namanya apa ya, keluar kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga timbul perselisihan. Kalau itu menguat, apalagi dibarengi dengan yang diberi, yang dibantu, ya. Apa kata Nabi? La yashkurullaha man la yashkurun nas, ya. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya. La yashkurullah man la yashkurun nas, ya. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih
kepada manusia. Ya. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dari Abu Hurairah dan di Sahih Al-Albani rahimahullah taala dalam Sunan Abi Dawud nomor 4811. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah ini para jemaah sekalian. Oleh karena itu harus ada yang namanya keseimbangan. Ya, karena tidak ada yang sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia, Engkau ciptakan semua ini. Ya, termasuk perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian juga perbuatan kalian. Di antara perbuatan apa? Memberi, membantu, menolong. Ya. Kemudian yang dibantu juga sama. Menerima dia. Tidak ada sia-sia. Nah, tapi jika tidak melihat pandangan-pandangan syariat, itu tentu saja sia-sia semua. Ya, tidak ada gunanya. Yang membantu ingin dipuji, yang dibantu tidak tahu diri. Apa yang terjadi? Tentu saja perselisihan. Sama dengan suami istri. Ketika suaminya mengatakan ya bahwa lau kuntu, Nabi bersabda kata suami pada istrinya, lau kuntu amiron ahadan ya an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka aku suruh istri sujud sama suaminya. Nah ini kata si suami ya. Itu. Istri juga ngomong ya. Apa kata istrinya? Khairukum li ahli wa ana khairukum ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah ini. Sebaik kalian adalah yang paling baik pada siapa? Pada istrinya ya. Dan aku orang yang paling baik pada istri. Maka kalau seperti itu yang ada adalah perselisihan ya, perselisihan. Nah, ini para jemaah. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh untuk menyuruh orang sujud pada orang lain, maka aku suruh istri sujud pada suaminya ya. Nah, ini hadis Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dibalas sama istrinya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik pada istri. Itu. Akhirnya apa? Yang terjadi ketidakseimbangan, ya, dan percekcokan antara suami istri. Begitu pula dalam masalah pemberian, ya. Hadis ini tadi hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya. Lafaz Tirmidzi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa idza mata sahibikum fad'u. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya. Dan aku kata Nabi paling baik pada istri. Ya. Ini kalau tidak benar di dalam mengamalkan tentu akan terjadi perselisihan. Sama dengan orang yang membantu dan yang dibantu. Yang membantu mengharapkan balasan, mengharapkan pujian, mengharapkan macam-macam. Ya. Kalau diamalkan dari surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami ngasih bantuan kalian mengharapkan wajah Allah, bukan balasan dan ucapan terima kasih. Dan yang dibantu juga tahu diri. Jangan malah yang dibantu, kamu tuh harus ikhlas kamu itu. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya berantem. Yang bantu ngomong,
Kamu harus bersyukur, terima kasih. Nabi bersabda apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang tidak terima kasih kepada manusia. Coba masing-masing tahu diri. Ketika dibantu, doakan, ya, doakan. Barakallahu lak, ya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah berikan keberkahan padamu dalam hartamu dan juga warga. Jazakallahu khairan. Nah itu. Nah sehingga terhalang kemungkinan orang mengungkit-ungkit pemberian. Terhalang orang menyesal bantu dia. Terhalang orang apalagi sampai minta kembali. Ya, ini para jemaah. Nanti siapa yang boleh minta kembali? Orang tua dan istri yang ngasih suaminya. Tapi tolong ya, saya kasih mobil, ya, mobil Mercedes, asalkan ya saya jangan dicerai. Wah ini kebetulan istrinya orang kaya, ya orang kaya. Itu nanti kita bahas, insyaallah, karena waktunya sudah waktu isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.